Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus segera menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah tugas utama Yesus datang ke dunia. Yesus ingin supaya semua umat manusia dapat mendengar kabar baik dari Allah. Kabar baik itu ialah bahwa Allah mencintai manusia. Cinta Allah nyata dalam diri Yesus. Cinta Allah diwujudkan oleh Yesus dengan menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Dengan demikian, Yesus ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa sakit itu bukan suatu kutukan dari Allah. Allah juga hadir saat manusia menderita atau terkena suatu penyakit. Selain itu, ada kabar baik bagi orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Sebab, dengan kehadiran Yesus, kekuasaan iblis mulai disingkirkan. Untuk itulah, Yesus tidak memenuhi permintaan orang-orang yang menginginkan dan menahan Yesus, karena masih banyak manusia yang rindu melihat dan merasakan cinta Allah. Dan dengan bersikap demikian, Yesus mau menunjukkan bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang penting yang tidak boleh dilalaikan. Saudara-saudari terkasih, Yesus sangat mengerti dan sadar mana tugas utama dan mana tugas yang bukan utama. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit dan kemasukan roh jahat di sekitar tempat tinggal ibu mertua Simon Petrus, Yesus melihat bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak daerah lain yang perlu Yesus kunjungi. Yesus datang ke dunia tidak untuk bersenang-senang, tetapi melaksanakan tugas utama yang diterima oleh Yesus dari Allah, dan hal ini perlu kita teladani. Sebab terkadang kita tidak tahu dan tidak sadar mana tugas yang utama kita. Ada kalanya kita melalaikan tugas utama, sementara yang bukan tugas utama kita lakukan. Misalnya saat seorang pemuda menikah, setelah menikah, tugas utama seorang suami adalah bekerja untuk menafkahi istrinya. Maka tugas lain menjadi kurang penting.
apalagi ketika istrinya mengandung dan melahirkan anak. Dalam kondisi demikian, tugas suami semakin berat. Hal yang sama berlaku bagi istri. Seorang istri memiliki tugas utama di dalam keluarga dan rumah tangganya, yakni mengurus rumah tangga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua umat Kristen dan Katolik mempunyai tugas utama dan harus kita kerjakan. Namun terkadang kita tergoda untuk meninggalkan atau melalaikan tugas utama yang semestinya kita kerjakan. Setiap orang Kristen mengemban tugas untuk memberitakan Injil. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus telah memberi teladan bagaimana pewartaan itu dijalankan. Pertama-tama adalah bertindak yang membuat situasi menjadi lebih baik. Dan tindakan itu tidak diatasnamakan agama atau iman, sebagaimana Yesus melarang mereka mengatakan bahwa Ia Mesias. Biarkan mereka menemukan kebaikan Allah tanpa kita memberitahukannya. Sejauh manakah kita mengambil bagian dalam tugas perutusan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah? Bagaimanakah kita menjalankannya? Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, sekarang kami sadar bahwa kami Kau panggil untuk mewartakan dan membagikan kabar gembira kepada semua orang. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu membawa kasih dan pengharapan, damai dan sukacita kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.